Ketiga makanan ini mungkin pernah Anda temui dan Anda tahu, dan mungkin Anda pernah memakannya. Adalah agar-agar, puding, ataupun jelly. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa sih manfaatnya untuk kesehatan? Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Maria Haryono, spesialis gizi klinik. Nah, ini expertnya nih. Apa kabar, dokter? Luar biasa sehat. Bagaimana kabar, dok? Selalu sehat. Harus ya. Mungkin bagi masyarakat umum, apalagi saya juga ya, tidak bisa membedakan ketiganya, dok. Ada agar-agar, ada puding, ada jelly. Jelly. Ya, apa sih cara membedakannya dan apa manfaatnya untuk kesehatan masing-masing, dok? Miripnya adalah enak. Miripnya enak. Sekarang adalah bedanya gitu dan ya. Dan susah kontrol untuk makan. Nah, bedanya apa, dok? Oke, kita bedakan dulu dari sumbernya nih. Oke. Ya, sumbernya. Jadi ada agar-agar, jelly, dan puding. Kebetulan saya sudah punya contohnya. Oh, luar biasa. Hanya mungkin saja kalau kita lihat dari contohnya, yang nonton nggak tahu nih ini apa sih sebenarnya. Benar. Ini sebenarnya agar-agar. Udah, percaya aja sama saya ini agar-agar. Ya, percaya deh, dokter. Itu kenapa, dok, disebut agar-agar? Dari bentuk fisiknya, sebenarnya jelly dan agar-agar itu agak-agak mirip, tetapi si jelly ini lebih, apa ya, lebih kenyal atau? Kenyal, sama-sama kenyal sebenarnya. Tetapi transparan mungkin? Kalau tidak dicampur apapun. Kalau agar-agar dia lebih kaku, lebih keras, gitu ya, kalau dibandingkan jelly. Tetapi keduanya ini berbeda. Kalau agar-agar itu aslinya terbuat dari rumput laut. Setuju. Oke, agar-agar, rumput laut. Oke ya? Ya. Sekarang jelly. Ini adalah jelly. Nah, dari bentukannya aja sudah sebenarnya kalau bisa dilihat, kalau kita gerakkan, kalau agar-agar itu biasanya dia lebih kaku. Lebih kaku. Ya, ini kalau lebih kenyal-kenyal, mudah gerak gitu ya? Betul sekali. Nah, kalau jelly itu sebenarnya terbuat dari umbi-umbian konjak. Oh, oke. Ya. Jadi ini terbuat dari rumput laut, ini dari umbi-umbian. Sekarang ada puding. Biasanya orang taunya kan puding, jelly, agar-agar sambil dingin-dingin dikonsumsi segar di leher gitu ya. Tapi kalau puding itu biasanya diolah entah dari krim, susu, santan dicampur tepung. Makanya kalau di restoran-restoran yang memang spesialis membuatnya adalah puding, biasanya mereka akan mengolah puding ini, ada yang puding dingin, ada yang puding anget. Walaupun tidak lazim ya, tetapi karena kita orang Indonesia biasanya mengolahnya menjadi makanan yang menyegarkan dan dingin dari kulkas. Seperti itu. Setuju. Jadi dari bahan dasarnya aja ketiganya sebenarnya berbeda. Oh, oke. Jadi akhirnya saya tahu ternyata perbedaannya ini rumput laut, agar-agar, jelly dari umbi-umbian, sedangkan puding bisa campuran susu, santan, dan juga tepung. Iya, ini mungkin yang sering kita makan ya, yang puding ya kalau saya ya. Oke, nah manfaatnya untuk kesehatan apa sih, dok? Baik, jadi gini, benefit untuk kesegaran ya pasti dapat ya, enak, segar gitu ya, tergantung dibuat bahan campuran-campurannya nih. Kalau kita lihat benefitnya, sebenarnya yang sangat baik buat saluran cerna kita, otomatis yang seratnya banyak, jadi jelly atau agar-agar ini. Oke, ya gitu, dari bahannya aja udah menyehatkan jadi ya. Serat tinggi. Jadi kalau makanan berserat kita pasti tahu dong, membantu menjaga kadar gula darah, membantu menurunkan kolesterol. Buntut-buntutnya kalau serat kita cukup, ya berarti kita terhindar dari risiko penyumbatan pembuluh darah, kolesterol tinggi diantaranya. Benar ya? Setuju. Itu kalau kita konsumsinya agar-agar atau jelly. Ya. Bagaimana dengan puding? Nah, puding kalau campurannya memang terbuat dari tepung, kemudian ada mungkin telur, gulanya, ada gula bisa semua, ada gula tergantung campurannya. Otomatis berarti ini lebih banyak energinya karena tadi ada tepungnya. Iya. Jadi memang ada proteinnya juga mungkin juga, walaupun kalau dilihat dari ketiganya ya tetap ada, hanya jumlahnya kecil. Kalau mau dapat benefit supaya berat badannya bisa turun, ya berarti campurannya jangan berupa campuran susu, santan, gula terlalu banyak, madu mungkin. Jadi campurlah dengan buah-buahan yang segar. Iya, karena memang tergantung bahan-bahannya ya. Betul. Ya.
Kalau ini puding? Ya, puding ya biasa memang nikmatnya dapat. Tapi ya otomatis tadi campurannya tergantung. Kalau ada tepungnya ya kita berarti mengonsumsi tepung, ada gulanya otomatis berarti kita ikut mengonsumsi gula. Belum lagi campuran yang lain, entah itu krim, entah itu susu atau santan mungkin. Jadi yang masuk ke badan kita ya bahan-bahan tersebut. Ya, sebenarnya tiga-tiga menjadi pilihan ya. Menjadi pilihan. Ya, tapi tergantung alternatif dari kita yang tahu diri kita sendiri. Sekarang kan jadi sudah tahu gitu ya. Ketiganya ini ternyata berasal dari bahan yang berbeda, tinggal kita mau mengolah dan mengonsumsinya seperti apa. Iya, dan bijaknya dalam memilih karena kita yang tahu diri kita sendiri dan apa yang kita alami. Karena ada mungkin penyakit-penyakit tertentu, apalagi metabolik yang tidak boleh mengkonsumsi bahan tertentu. Setuju ya, Dok? Oke, jadi Dok kita udah tahu 3 manfaatnya dari jelly, agar-agar, sama puding. Nah, bahannya ya. Dan bahannya ya. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan masyarakat, cara penyajian agar supaya sehat gimana sih, Dok? Wah, ini yang menarik nih. Jadi sebenarnya untuk bahan dasar membuat jelly, agar-agar, puding ini sebenarnya banyak sekali dan mudah kita dapatkan. Biasanya berupa serbuk gitu ya. Tinggal ditambahin air, kemudian direbus sebentar, kemudian dia akan membeku. Selesai. Jadilah ya, entah itu agar-agar, entah itu jelly ataupun puding. Tinggal sekarang, gimana Anda mencampurkan ini menjadi bentuk yang siap saji tetapi juga sehat. Tentunya bahan campuran ini baiknya memang yang sehat juga ya. Ya, benefitnya ada untuk saluran cerna kita terutama. Untuk puding dan agar-agar, ini kan tujuannya saluran cerna supaya bekerja dengan baik, seperti halnya kita mengonsumsi serat yang lain. Jadi campurannya lebih baik kalau potongan buah. Kadang kan kita suka ya minum yang segar-segar dicampur es batu mungkin. Apalagi sekarang lagi suhunya luar biasa panas. Jadi dicampur air, campur es batu. Untuk pemanisnya bisa menggunakan misalnya buah yang di blender, buah yang manis. Jadi kita mendapatkan manis alami dari buah. Kemudian lagi kita juga bisa membatasi asupan gula pada orang-orang yang mungkin tidak ada masalah dengan gula darah, nggak ada diabetes, nggak ada kencing manis. Kita membatasi asupan gula itu setara dengan kira-kira 1-2 sendok makan sehari. Jadi campurlah mungkin potongan agar-agar, potongan jelly, potongan buah bersama jus buah atau buah yang di blender menjadi smoothies. Kemudian tambahkan saja sedikit pilihannya tadi ya, gula, sirup, madu, nggak ada juga nggak apa-apa. Kemudian dibuat dengan warna menarik, dengan aneka warna buah, tentunya ini benefitnya bagus sekali untuk saluran cerna kita. Apalagi mungkin ada pemirsa di rumah yang menyaksikan ini, ada penyakit-penyakit tertentu yang cenderung tidak disarankan ya. Seperti apa kira-kira, Dokter? Nah, jadi untuk kondisi-kondisi yang biasanya dianjurkan oleh dokter, tolong sementara ini konsumsilah makanan yang seratnya rendah. Misalnya ada gangguan di saluran cerna, ada infeksi gitu ya. Ususnya lagi meradang nih, kemudian dokter menganjurkan jangan terlalu banyak buah, jangan terlalu banyak serat gitu ya? Ya, ini berarti otomatis Anda juga harus mengurangi konsumsi jelly maupun agar-agar dan juga ya tentunya puding ya, walaupun puding ini seratnya berbeda dengan jelly dan agar-agar. Oke, Dokter, berapa sih batasan konsumsi dari ketiga bahan makanan ini, Dokter? Enak ya. Karena kadang-kadang bikin ketagihan, Dok. Ya, kesannya sehat nih udah sebanyak-banyaknya aja. Sebanyak-banyaknya. Jadi, ya sebenarnya tidak ada panduan bahwa terbatas 1-2 mangkok, 1-2 gelas, tidak ada panduan seperti itu. Hanya perlu diingat badan kita perlu keanekaragaman nutrisi. Jadi memang puding, agar-agar maupun jelly ini kita jadikan saja sebagai varian. Varian yang benefitnya kita bisa peroleh yaitu serat tambahan. Terutama mungkin orang-orang yang aduh saya bosan banget, saya nggak suka makan buah, saya nggak suka makan konsumsi sayur. Ya udah, coba variasikan, sekali lagi variasikan dengan mengonsumsi bahan yang dari jelly maupun agar-agar. Jadi seratnya dapat. Sekali lagi, kalau dominan Anda konsumsinya adalah jelly dan agar-agar saja, ini otomatis tubuh Anda beresiko untuk kekurangan zat gizi tertentu. Iya. Sedangkan kita dituntut untuk kompleks zat gizi setiap hari. Baik pemirsa, jadi Anda udah tahu perbedaan antara agar-agar, puding, sama jelly. Ternyata bahan pembuatannya dan asalnya sumbernya berbeda. Nah, sekali lagi terima kasih, Dokter. Sama-sama, Dokter Ekles. Ya, informasinya sangat jelas dan mudah-mudahan bermanfaat. Oke pemirsa, 1 jam sudah kita menemani Anda di Hidup Sehat bersama Dokter Ekles. Semoga yang kita sajikan bermanfaat untuk Anda. Saksikan terus Hidup Sehat bersama Dokter Ekles setiap Jumat jam 9 pagi hanya di TV One.